Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan lagi ngaji filsafat kita, meskipun harusnya tanggal merah. Ya, harusnya libur. Orang Indonesia itu kan seneng kalau libur. Kenapa kemarin full day school itu ditolak, khususnya oleh para murid? Karena hal paling menyenangkan bagi anak Indonesia yang sekolah adalah jam kosong dan libur. Kalau full day school itu antitesisnya, makanya kemarin ditolak. Oke, masih dalam suasana 17 Agustus. Malam ini kita nyampe ke tema yang juga 117. Sama-sama 17-nya. Ya, mbok tafsir dhewe, nggak tahu. Bukan saya yang ngepasin. Ya pas-pas sendiri. 17 Agustus kita pas di 117. Saya nggak tahu teman-teman memaknai 17-an itu apa. Tapi dari yang saya lihat di TV-TV, di sekitar-sekitar 17-an itu pesta ulang tahun. Makanya isinya, pesta itu kan isinya dua, hiburan sama makan-makan. Di mana-mana isinya itu, nyari hiburan sama makan-makan. Selain upacara yang sifatnya seremonial. Dan kalau urusan pesta, orang Indonesia itu ahlinya. Kecelakaan aja jadi pesta. Teroris nembak-nembak jadi pesta. Itu keahlian kita. Oke, maka malam ini saya ingin kita ndak pesta. Karena kalau pesta kamu nagih ulang tahun mesti. Nagih traktiran. Saya belum buka Facebook. Kalau WA banyak yang mengucapkan. Facebook mesti ya oke. Neng ben lah nanti. Kapan-kapan saya buka biar. Kalau mau balas kan jadi gak enak. Oh, sudah telat. Jadi kalau yang nanya ulang tahun kok gak dibalas, aku mau nih telat jadi gak enak. Sudah out of date. Oke. Ya ulang tahunku tidak lebih penting daripada 17 Agustusnya. Orang Indonesia 16 Agustus itu hari untuk tirakatan. Jadi jangan lagi pesta 16 Agustus. Kita harus tirakat. Meskipun makna tirakat mengalami beberapa distorsi. Karena lagi-lagi meskipun judulnya tirakatan, acaranya sama. Harus ada hiburannya dan ada makan-makannya. Itu yang selama ini sering terjadi. Oke, bismillah. Kita agak merenung sebentar malam ini untuk mikir negara. Tapi tidak pada aspek politiknya. Kita masuk ke aspek filosofisnya. Kita langsung ketemu puncaknya perancang Indonesia, Soekarno. Jadi hampir semua konsep-konsep dasar yang kita pakai hari ini itu dulu kan rumusannya Soekarno. Termasuk Pancasila yang paling esensial. Jadi malam ini kita coba kembali, meskipun kemarin kita fokus ke marxismenya, malam ini
kita sedikit masuk lebih dalam sedikit ke visinya seorang Soekarno dalam kehidupan bernegara. Sama nggak sih kayak kemarin yang digagas oleh Mill, yang jadi fondasi ideologi individualisme, liberalisme khas Barat. Nanti kita agak masuk sedikit ke Bung Karno. Tapi sebelum ke sana, saya ingin dongeng dulu sebentar tentang Indonesia. Tidak banyak teman-teman yang serius belajar apa sih jan-jane Indonesia itu. Nama Indonesia, kata Indonesia itu munculnya kapan dan di mana? Kok itu yang dipilih, kok nggak yang lain? Apa sih artinya Indonesia dan seterusnya? Saya tak dongeng sedikit, kalian silahkan tidur. Dongengan biasanya turu. Jadi daerah kita ini, negara yang orang menyebutnya Katulistiwa, Jamrut Katulistiwa, yang bentuknya kayak roti yang dipalu, kayak roti utuh terus dipalu, brek, terus pecah kecil-kecil. Itu orang dulu menyebutnya, kalau orang Cina kuno, Tiongkok kuno menyebutnya kepulauan di wilayah kita itu namanya Pulau Nanhai. Orang menyebutnya Kepulauan Laut Selatan. Yang ikut cerita Return of Kanderheros, ceritanya Jin Yung itu, ceritanya Yuko itu yang jatuh cinta sama gurunya sendiri. Sini ada nggak yang jatuh cinta sama ustadznya sendiri? Oke, jadi Yuko itu kan waktu pacarnya, gurunya sendiri ini kena racun bunga cinta kan, terus diusir. Dia mengucilkan diri di Pulau Nanhai, Kepulauan Laut Selatan, wilayah kita ini. Kalau orang India kuno menyebut wilayah kita ini wilayah Dwipantara. Dwipantara itu kepulauan luar, kepulauan batas. Nanti bagi yang baca cerita Ramayananya Walmiki, itu akan ketemu Rama itu waktu ngejar-ngejar Rahwana, itu mampir di namanya Pulau Emas. Pulau Emas itu kalau bahasa sananya namanya Suwarna Dwipa. Itu yang diperkirakan sekarang Sumatera. Jadi dan Suwarna Dwipa itu adanya di wilayah Dwipantara. Nah itu India kuno menyebut kita itu. Kalau orang Arab menyebutnya Jaziratul Jawi. Jadi bagi orang Arab semua Indonesia itu Jawa. Jadi dia menyebutnya Jaziratul Jawi. Nah, nama Indonesia dari mana? Eropa. Jadi orang Eropa itu zaman awal-awal ingin menjelajah kemana-mana, menganggap Asia itu isinya cuma 4. Arab, Persia, Tiongkok, dan India. Semua wilayah antara Tiongkok dan Persia itu bagi orang Eropa saat itu ya India namanya. Maka Indonesia juga dianggap India karena kebetulan dijajah oleh Belanda, terus dikenalnya Hindia Belanda. Oleh orang Jepang menyebut kita itu India Timur. Jadi itu salah satu kenapa kita nanti ujungnya pakai nama India. Indonesia itu Indonya itu kan arahnya ke India. Dan sekitar tahun
ya abad 19 awal, 1850-an nanti ada antropolog dari Inggris, namanya saya lupa, kalau nggak Josh Simon Earl. Itu dia yang pertama pakai istilah Indonesia. Dia menyebutnya Indonesia atau Melayunesia. Pakai U tapi tidak pakai O. Di salah satu jurnal antropologi tahun itu. Terus ada lagi tokoh namanya James Richardson Logan. Dia orang pertama yang bikin tulisan antropologi juga, Indonesia pakai O, tidak pakai U lagi. Dan nanti ada Adolf Bastian. Adolf Bastian ini yang dianggap orang yang lebih mempopulerkan nama Indonesia, karena dia nulis buku khusus yang pakai judul ada kata-kata Indonesianya. Dan kata Indonesia ini nanti yang menarik tokoh-tokoh pergerakan untuk tidak pakai istilah Hindia Belanda, karena istilah Hindia Belanda itu kan istilahnya daerah jajahan. Maka dipakailah Indonesia. Nesia itu dari bahasa Yunani, nesos, artinya pulau. Jadi kalau diterjemahkan letterluck sebenarnya artinya kepulauan India. Jadi masih ada hubungannya sama India, namanya Indonesia. Tokoh pertama yang dianggap pakai istilah Indonesia adalah Ki Hajar Dewantoro ketika dia bikin Biro Press. Biro Pressnya ini dikasih judul Indonesian Press Bureau. Dan untuk selanjutnya kemudian dia populer jadi istilah yang dipakai oleh para pejuang, para tokoh pergerakan, dan jadilah nama kita hari ini. Kalau Nusantara itu istilah pinjem dari Mojopahit. Nusantara itu bukan semua wilayah Indonesia plus Brunei, Malaysia, Filipina kalau di era Mojopahit. Kalau di era Mojopahit, jadi Mojopahit itu kenal 3 pembagian wilayah, ada namanya Negoro Agung, ada namanya Monconegoro, ada namanya Nusantara ini. Kalau Negoro Agung itu ibu kota, daerah-daerah Mojokerto, Jombang, dan sekitarnya. Itu namanya Negoro Agung. Jawa ini juga masuk Negoro Agung. Monconegoro itu daerah-daerah perbatasan. Definisinya agak luar Jawa. Bali, Madura itu zaman itu Monconegoro. Kalau sekarang kan Monconegoro itu diterjemahkan luar negeri. Padahal mungkin yang pas luar negeri itu yang Nusantara ini. Antara itu, antoro itu artinya batas, luar. Nusa itu ya pulau, jadi pulau-pulau di luar batas wilayah. Kalau wilayah Mojopahit yang masuk Nusantara itu berarti wilayah yang harus bayar upeti, karena dia di luar batas kerajaan zaman itu. Jadi Nusa antara pulau-pulau yang ada di luar jangkauan kerajaan, yang itu nanti dipakai Nusantara. Ada Brunei, Malaysia, Singapura, sedikit Filipina masuk di situ. Nah itu Nusantara. Oke, sudah ya, ben ngerti sidik. Sudah berpuluh-puluh tahun jadi orang Indonesia tidak ngerti kenapa namanya Indonesia. Kadang-kadang kan kamu makainya ngawur aja, pokoknya Nusantara, kemudian Indonesia. Apa nih ya yang harus kalian tahu? Itu Bung Karno. Kalau Bung itu awalnya mungkin panggilan dari daerah Bengkulu yang punya. Bung itu untuk kakak laki-laki tertua atau perempuan istri yang manggil suaminya, yang istri ini tidak punya saudara laki-laki. Maka Bu Fatmawati itu panggil Bung Karno Bung. Ya, terus konotasinya agak egaliter sehingga zaman itu lebih disukai daripada bank. Kalau bank ini biasanya untuk orang yang lebih dituakan atau
powernya lebih tinggi daripada yang manggil. Kalian kalau takut ketemu preman kan manggilnya Bang. Nggak egaliter. Kalau Bung konotasinya egaliter. Maka zaman itu terus dia disukai oleh para tokoh pergerakan, sehingga pakailah Bung. Apalagi yang harus kalian tahu sebelum masuk ke materi, peci. Nah, ada gambarnya peci, itu Bung Karno. Peci itu inspirasinya tutup kepala dari daerah Turki. Jadi orang Turki menyebutnya fes atau fesi pakai Z atau fesi pakai V. Yang itu konon sumber asalnya dari Yunani kuno era Turki Utsmani. Jadi orang waktu Turki Jaya jajah ke daerah Yunani, dapatlah inspirasi peci itu. Kalau orang Mesir menyebutnya tarbus. Kalau orang India menyebutnya romakap. Jadi topinya orang Romawi. Nganggapnya dari Romawi. Yunani kuno kan memang zaman Helenisme kan memang termasuk daerah wilayahnya Romawi. Jadi menyebutnya topinya Romawi karena India zaman Islam kan masuk dalam wilayah Turki Utsmani. Itu di India, Pakistan, Bangladesh. Itu sejarahnya peci. Dipakai oleh Soekarno untuk identitas nasional, identitas perjuangan nasional. Kalau pakai belangkon terlalu Jawa, kalau pakai koteka terlalu Papua. Ya maksud identitas nasional pakai koteka itu kan ya enggak. Ya untungnya terus yang dipilih peci. Ya apa nih? Ini info-info kecil-kecil gini harusnya disampaikan waktu tirakatan. Oke, bismillah. Kita mulai mikir sekarang. Dongengnya sudah selesai. Kita bangun sekarang. Tentang kemerdekaan. Kemarin di pertemuan awal, waktu filsafat kebebasan, kita sudah bahas tentang apa bedanya freedom, liberty, dan independent. Malam ini di Soekarno kita ketemu independent. Apa sih merdeka itu? Sejak pagi tadi sampai hari ini di WA kan banyak sekali yang teriak-teriak merdeka. Apa sih merdeka itu? Oke, bismillah kita belajar. Malam ini mungkin saya banyak ngutip-ngutip aja dari di bawah bendera revolusi. Mungkin agak acak, nggak kayak biasanya. Pokoknya yang menurut saya inspiring tak ambil dari di bawah bendera revolusi itu. Buku tebal yang isinya sekitar 61 tulisan-tulisannya Soekarno yang ditulis mulai tahun 1926 sampai 1941. Belakangan jadi 2 jilid. Meskipun aslinya sebenarnya ya 1 jilid itu, cuma jilid kedua isinya pidato-pidato Bung Karno waktu jadi presiden. Genrenya ada fase-fase awal tulisannya Soekarno itu kelihatan Marxisme sosialismenya, fase-fase kedua sangat terasa Marxismenya, dan tulisan-tulisan akhir kelihatan banyak ngomong tentang Islam. Meskipun Soekarno sendiri tidak pernah mondok, dia belajar Islam dari diskusi dan debat sama teman-temannya, termasuk beberapa tokoh Muslim. Oke, petian pertama. Ini Soekarno mengingatkan kita semua, baik yang tokoh maupun tidak tokoh, tentang ihwal mikir dan ideologi. Katanya Soekarno, dia mengingatkan
Itu tak kutip apa adanya, ejaannya masih ejaan lama. Jadi Y pakai J, kalau J pakai DJ. Yang lain sama. Sekali lagi, kepada seluruh umat manusia, kepada pemimpin-pemimpin di semua negara, kepada pemikir-pemikir semua bangsa, saya anjurkan untuk think and rethink. Pikirkan dan pikirkan lagi, dan merenungkan. Apa yang harus direnungkan? Adakah sistem-sistem falsafah atau teori-teori politik usang yang tuan-tuan pakai itu membawa manusia lebih dekat kepada kebahagiaan dan kesejahteraan dan keamanan, ataukah membawa manusia lebih dekat kepada ketidakbahagiaan, ketidaksejahteraan, ketidakamanan, ketidakselamatan. Jadi ini Soekarno nyindir kita. Tiap hari kita ngomong politik di TV itu mulai pagi jam 5 itu sudah debat politik. Sampai malam jam 11:30 itu ILC belum bubar. Debat politik. Hasilnya apa? Dengan semua teori politik, filosofi politik itu, kita tambah bahagia, tambah tentrem, apa tambah sumpek, apa tambah ruwet, kita tambah sejahtera, apa nambah musuh. Jadi Soekarno mengingatkan itu. Karena ini urusannya orang banyak, ya coba dicek deh teori kita, filosofi kita masih bermanfaat nggak? Jangan kaku-kaku. Kalau nggak bermanfaat, ya ditinggal aja. Hari ini kan setiap orang merasa benar. Kubu A, kubu B, semuanya merasa benar. Sing pro Jokowi merasa benar, yang anti Jokowi merasa benar. Terus debat di TV, terus kalian ikut marah-marah. Yang debat di TV disangoni, kalian yang marah-marah nggak dapat apa-apa. Tiwas mangkel. Oke, itu yang terjadi hari ini. Maka katanya Soekarno, maka datanglah saatnya sekarang ini kita mengadakan introspeksi, melihat ke dalam secara sungguh-sungguh. Ini hampir semua penceramah, hampir semua motivator selalu ngomong introspeksi. Kalau di agama muhasabah, tapi jarang orang mau praktek. Introspeksi itu melihatnya ke dalam. Kita selama ini selalu melihat keluar, selalu membaca keluar. Padahal yang lebih penting itu membaca ke dalam. Karena dengan paham siapa diri kita, apa isi kita, kita enak kalau mau berekspresi keluar. Orang yang tidak kenal dirinya, dia tidak akan kenal Tuhannya, juga tidak akan kenal lingkungannya. Kalau kamu tidak jelas posisimu apa, siapa kamu, cirimu apa, kamu bingung loh. Kalau kamu ngerti pemarah misalnya, kok punya temen nek ngomong nyelekit, ojo jedak-jedak konco sing nyelekit, aku gampang tersinggung ya. Kan ngerti posisi. Kalau kamu orangnya mudah tersinggung, ya jangan deket-deket teman yang gampang menyinggung. Kalau kamu A, ya jangan deket-deket orang yang punya ciri anti A. Oh, itu kan enak. Untuk ngerti itu, introspeksi, melihat ke dalam, muhasabah. Ngomentari yang di luar kita itu gampang, tapi ngomentari yang di dalam itu susah. Selama ini kita lebih canggih untuk ngomentari keluar, sementara untuk yang ke dalam kita tidak ngomentari, tidak bahas, tapi justifikasi. Kadang-kadang ngerti jelas-jelas salah pun dicariin dalil biar benar. Ya kan? Ya wis oke. Contoh nih, nyontek aja kan mencari dalil kan. Wah, nyontek gitu kan, nggak apa-apa pak, ini birrul walidain pak. Dengan nyontek kan saya bisa lulus cepat pak, nilainya bagus, orang tua senang. Itu perintahnya Allah itu. Ya kan?
Bohong aja kan kadang kalian, ini kan urusan tidak penting Pak, bohong-bohong dikit juga tidak apa-apa, kan justifikasi. Oke, itu berarti apa? Kamu kehilangan daya kritis terhadap dirimu sendiri, padahal itu penting. Begitu kamu tidak kritis terhadap dirimu sendiri, kamu mandek sudah, selesai. Karena kamu anggap dirimu sudah pasti benar. Oh, itu bahaya. Maka di pembukaan saya ingatkan pakai teorinya Soekarno. Adakah itu semakin bikin kamu bahagia, bikin semakin sejahtera, semakin nyaman, semakin aman, teori apapun, konsep apapun? Kalau enggak, tinggalin. Hari ini banyak sekali teori, konsep, ide yang berjejal-jejal rebutan masuk ke kepalamu. Lewat Facebook, lewat WA, lewat macam-macam TV, internet. Kamu harus pinter. Mana yang penting, mana yang enggak penting. Kalau yang nggak penting, yang nggak ada urusan sama sekali, yang nggak ada gunanya kamu masukkan juga, isi kepalamu penuh. Nanti yang penting nggak dapat tempat. Iya kan? Diam, kan itu tiap hari nasihat itu panjang-panjang loh. WA-mu sampai hang. Iki ada orang ngomong panjang, copy paste dari artikel 15 halaman dilebok ke message di WA itu pening. Nggak penting kamu baca. Bukan masalah dibacanya, kadang-kadang terpengaruh, kadang-kadang cuma isu kamu terpengaruh. Nggak penting itu jadi kepalamu isinya ruwet, nggak karu-karuan saya. Seandainya kamu tak suruh merapikan ya, ini penting, ini tidak penting, ini yang penting, ini urusan politik orang banyak, ini urusan pribadi, ini urusan sama orang tua keluarga, ini terus dipilah-pilah lagi, terus di ranking urusan ini prioritas pertama, prioritas kedua. Itu mungkin kamu bingung, noto pikiran. Kalau pikiranmu sudah nggak tertata, kadang-kadang kamu gelisah, tidak jelas kenapa, bete, tidak jelas kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba temanmu posting maki-maki Jokowi, marah-marah sama Ahok, padahal kamu suka Jokowi, suka Ahok. Tiba-tiba kamu bete. Keseringan kayak gitu. Maka cerdaslah. Katanya Soekarno, saatnya introspeksi. Kalau tidak ada pentingnya ya tidak usah. Lagian kenapa sih kamu segitunya sama Jokowi atau Ahok? Baik segitunya suka atau segitunya nggak suka. Pengaruhnya apa sih? Manfaatnya apa? Bahayanya apa? Itu yang pertama oleh Soekarno. Ini Soekarno sebenarnya sedang menceramahi kolega-koleganya zaman itu yang sukanya debat. Zaman itu kan merumuskan dasar negara itu kan perdebatan fraksi-fraksi macam-macam, tokoh macam-macam. Oke, itu yang pertama. Sekarang kita masuk ke merdeka. Sebelum ke gagasannya Soekarno, kayak tadi ya, kita belajar pelan-pelan dulu merdeka itu apa. Merdeka dari akar katanya bahasa Jawa yang jelas, merdiko. Makanya kadang-kadang Pak RT kalau ngasih sambutan tambah mengganggu kemerdekaan Bapak Ibu. Itu padahal mungkin kamu nyuruh, kita sudah merdeka, ngapain diganggu? Nggak. Silahkan minum, tidak apa-apa. Tidak usah mengganggu kemerdekaanmu untuk ngaji. Oke. Jadi mardika. Mardika itu dalam sejarahnya ini istilah lagi-lagi dari Mojopahit. Zaman Mojopahit itu kalau ada wilayah, kalau ada desa yang dibebaskan bayar upeti, Kademangan, Kadipaten, karena daerah itu mungkin punya jasa. Biasanya kepala desanya atau adipatinya apa, kidemangnya punya jasa apa sama raja sama keraton, terus bebas, tidak usah bayar upeti. Nah, itu dia statusnya merdeka. Mungkin hari ini mirip otonom. Nah, kayak Jogja ini secara harafiah karena dia istimewa dan boleh ngatur dirinya sendiri, namanya otonom. Nah, Jogja itu mau nggak mau berarti secara harafiah dia bisa disebut merdeka sebenarnya. Yang lain gubernur harus milih, kita nggak usah, langsung aja Sri Sultan. Nah, itu mardika namanya, bebas, nggak harus ikut aturan
yang lain. Nah, itu secara kata-kata. Kalau ditarik lagi ke belakang, kata-kata mardika itu dari bahasa Kawi, Sanskerta. Maha Ardika. Ya kan, karena kamu menyebutnya Mahardika. Mahardika itu gabungan dari Maha sama Ardika. Ya kayak siswa, mahasiswa itu kan gabungan dari Maha sama siswa. Oke. Mahardika itu artinya tiga. Jadi kalau ada orang yang sangat bijaksana, sangat kuat, dan sangat mampu, sangat kaya, dia adalah seorang yang mahardika. Jadi kalau kalian bijaksana, ini zaman itu hanya bisa dimiliki oleh empu-empu, oleh orang-orang yang sudah tuntas kejiwaannya. Biasanya dia sangat bijaksana, sangat kuat, dan sangat kaya. Hatinya maupun mata. Kaya itu kan dari aspek bahwa dia tidak butuh apa-apa lagi. Itu berarti merdeka, tidak butuh orang lain. Orang yang kuat, orang yang pinter, dan orang yang kaya itu kan tidak butuh siapa-siapa. Orang lain yang butuh dia. Jadi kalau kalian berdoa, mintalah tiga hal itu: pinter, kuat, dan kaya. Oke, jadi kalian disebut merdeka kalau punya wisdom, punya power, punya will. Bijaksana, kalau zaman dulu punya power itu berarti sakti, dan sugih, kaya. Oke, kaya saja, ndak punya power, ndak sakti, yo nanti kamu dibikin mainan sama orang-orang yang punya power. Atau punya power dan kaya, tapi ndak bijaksana, yo kekayaan dan kekuatan itu akan balik menghantammu sendiri karena kamu menggunakannya tidak bijaksana. Jadi tiga-tiganya harus saling mendukung. Jadilah orang yang bijaksana, yang kuat dan kaya. Terserah profesinya apa. Wah, jadi kalau berdoa minta bijaksana, kuat, dan kaya. Apakah itu jadi tani? Ya petani yang bijaksana, kuat, dan kaya. Jadi tukang ojek ya tukang ojek yang bijaksana, kuat, dan kaya. Dagang ya pedagang yang bijaksana, kuat, dan kaya. Itu namanya berarti kamu pedagang yang merdeka. Mahasiswa juga begitu. Jadilah mahasiswa yang bijaksana. Bijaksana itu bisa ngatur kapan harus lulus, kapan harus cuti. Ya, kadang-kadang kamu tidak bijaksana. Wong kuliah tinggal dikit aja dibelani cuti setahun. Eman-eman Pak, ono jatah setahun nganggur ngapain? Kan sudah tak bilang orang Indonesia itu paling pintar memanfaatkan waktu kosong dan waktu libur. Dan ya harus bijaksana. Mahasiswa nggak punya power, nggak punya kekuatan juga nggak canggih ya. Kesaktiannya mahasiswa kan ya menguasai materi kuliah, menguasai itu kesaktian. Mbok kamu rajin tiap hari masuk tapi ndak sakti, ya padha wae, ngulang lagi, ndak lulus terus wae, berarti kurang sakti. Dan yang ketiga kaya, ya mesti wae, kalau ndak kaya kamu ndak iso daftar ulang. Oke, nah kalau kamu nggak punya tiga bekal ini berarti kamu bukan mahasiswa yang merdeka. Mau bayar aja pontang-panting nyari beasiswa. Mau ujian pontang-panting nyari catatan, berarti kamu nggak sakti. Oke, bolak-balik bikin pernyataan mau ke DO, nggak sakti juga berarti. Oke ya, jadi itu merdeka secara harafiah. Berarti nanti kalau ditarik ke makna yang lebih tinggi, variabel ini harus ada. Berarti negara itu merdeka kalau dia dikelola secara bijaksana, SDA-nya kuat, berarti punya power, kekayaan negara, devisanya, kekuatan finansialnya juga tangguh. Baru dia merdeka yang sejati. Kalau enggak tetap nanti akan tergantung macam-macam.
pasti butuh macam-macam, butuh negara lain lah, butuh dukungan A, dukungan B, dan tidak akan bisa mandiri, tidak akan bisa merdeka yang sejati. Oke, terus, nah, konotasi tadi hari ini ditarik lagi makna merdeka itu jadi kekuasaan untuk menentukan dirinya sendiri. Jadi dari makna mahardika tadi, terus hari ini kalau di kamus-kamus merdeka itu didefinisikan sebagai kekuatan untuk menentukan diri sendiri, untuk berbuat atau tidak berbuat. Logikanya apa? Berarti merdeka itu butuh kekuasaan, butuh power, butuh kekuatan. Kekuasaan apa? Kekuasaan menguasai diri. Kalau menguasai diri sendiri nggak bisa, kamu nggak mungkin jadi orang bebas, nggak mungkin jadi orang merdeka. Nanti panjang Soekarno ngomong tentang itu. Nah, cuma perhatikan merdeka yang sering diterjemahkan sebagai kebebasan, itu bebas itu tidak sama dengan liar. Ada bedanya. Kalau bebas itu bertanggung jawab, pilihanmu tanggunglah akibatnya. Tapi kalau liar itu tidak, dia tidak peduli. Ngamuk itu kan liar, mau nabrak tidak karu-karuan, itu nggak peduli sama hasilnya, itu liar. Melakukan sesuatu yang kalau dituntut hasilnya dia nggak mau tanggung jawab, itu biasanya hasil keliaran karena nggak terkontrol. Tapi kemerdekaan itu bertanggung jawab. Bedanya di situ. Yang kedua, merdeka itu sadar, kalau liar itu tidak terkontrol, dalam kondisi nggak sadar. Jadi misalnya kalian demo, ngamuk-ngamuk, mecah-mecah kocok, bakar-bakar ban, bakar-bakar kampus. Itu sadar apa enggak? Bedakan antara bebas sama liar. Kalau liar itu biasanya nggak terkontrol. Cirinya apa nggak terkontrol itu? Kalau sudah selesai kamu lenger-lenger, kok bisa ya aku begitu? Nah, itu berarti tadi bukan kemerdekaan, kamu memutuskannya tanpa sadar. Jadi hati-hati. Ya liar itu ya tidak cuma urusan kekerasan. Ada loh yang kayak pacaran yang liar misalnya. Ya, jadi berpacaranlah secara merdeka tapi jangan liar. Kalau liar itu berarti tidak terkontrol. Sakaremu dhewe kalau wis bar, aduh kok bisa ya aku gitu. Yo, meskipun menyesal sesuk diulangin nah. Oke. Ya, jadi pilihanmu merdeka tapi jangan liar. Kemerdekaan itu manusiawi, kalau liar itu hewani. Jadi begitu kesadaranmu hilang, yang muncul insting. Begitu level kemanusiaanmu hanya didasari insting, kamu tidak ada beda sama hewan. Akalnya nggak jalan. Kalau akal nggak jalan, ya makomu turun sedikit jadi hewan. Maka jangan mau ya Pak. Hewan itu kan dasarnya insting. Pingin apa aja, yang penting kemana kecenderungannya dia. Itu insting namanya. Maka janganlah liar, tapi kamu harus merdeka. Merdeka itu harus wajib. Kalau liar itu haram, hasilnya pasti jelek. Loh Pak, liar kadang-kadang hasilnya bagus ya, tapi nggak ada nilainya. Kenapa nggak ada nilainya? Karena kamu nggak sadar. Melakukan sesuatu yang tidak sadar itu kan tidak ada nilainya, meskipun perbuatan baik. Oke, maka kemerdekaan itu lembut, kalau keliaran itu kasar. Ini definisi kayak gini bisa kamu cari di kamus-kamus. Apa bedanya merdeka sama liar? Oke, terus ini Soekarno sekarang. Definisi kuno, definisi sekarang. Katanya Soekarno, saudara-saudara, apakah yang dinamakan merdeka? Di dalam tahun 33 saya telah menulis risalah yang bernama Mencapai Indonesia Merdeka.
Maka di dalam risalah tahun 33 itu telah saya katakan bahwa kemerdekaan, politike unafhankelijk, political independent, tak lain, tak bukan ialah satu jembatan. Jembatan emas. Saya katakan di dalam kitab itu bahwa di seberangnya jembatan itulah kita sempurnakan, kita punya masyarakat. Ya, ini kalimatnya ada beberapa poin. Yang pertama, poinnya adalah freedom of dulu harus kamu tempuh sebelum freedom for. Bebaskan dulu dirimu dari keterjajahan oleh apapun, baru kamu rancang ingin membentuk hidup yang seperti apa. Bebas dari dulu, baru bebas untuk. Pilih dulu ini, jembatannya bebas dari dulu. Nggak usah pening, besok biaya kalau sudah nggak usah. Yang penting kamu bebas dulu. Bebas dari keterkungkungan, bebas dari keterjajahan, itu gerbangnya. Sebelum melalui ini, semua yang lain nggak ada artinya. Ya nanti kalau sudah bebas, kita rancang bareng-bareng dengan bebas. Ingin struktur masyarakat yang semacam apa? Di situ Bung Karno ngutip pendapatnya Armstrong yang ketika dia ngomong cerita tentang Ibnu Saud. Ibnu Saud itu mendirikan Arab Saudi itu, negara itu dadaan. Masyarakatnya masih nomad, masih barbar, masih badui, tidak ngerti apa-apa, pendidikannya sangat rendah. Bahkan ada cerita mobil pertama, mobilnya Ibnu Saud itu sama pembantunya diiseni pakai gandum. Dianggapnya kayak orang. Makannya pakai, nah orang kan makan gandum, terus mobilnya biar bisa jalan dikasih makan gandum. Betapa cerdasnya zaman itu. Loh, masyarakat yang barbar, nomad, badui kayak gini ya, toh bisa dibangun, disulap sekejap dia jadi negara yang luar biasa. Yang penting merdeka dulu. Kalau mikir, oh ini orangnya badui, apa bisa ya bangun negara, enggak jalan. Merdeka aja dulu, bebaskan aja dulu dirimu kalau merasa terjajah, kalau merasa terkungkung. Setelah itu baru kamu rancang, pingin masa depan yang kayak gimana, pingin masyarakat yang kayak gimana. Selama kita masih terkungkung, ya ndak bisa ngapa-ngapain. Jadi freedom of syarat pertama, bebas dulu. Jembatannya ini, kalau bahasanya Soekarno, jembatan emasnya. Makanya proklamasi itu kan agak dadaan. Soekarno sendiri masih mikir-mikir, tapi kemudian ya memang harus sekarang, sudah saatnya. Itu pun ditunda sehari. Para pemuda saat itu pinginnya tanggal 16. Mungkin kalau ulang tahunnya 16 kemarin pas sama ulang tahun saya, tapi Soekarno tidak mau. Ya, Soekarno pinginnya 17. Waktu ditanya anak-anak muda, kok 17? Tidak tahu ya, insting saya 17 itu hari baik. Jawabnya tidak pakai rasio, dia pakai insting. Menurut saya 17 kok baik ya. Jadi sholat 17 rakaat. Ini bulan puasa, kalau Al-Quran turun 17 Ramadan zaman itu. Jadi jawabannya agak mistik. Dan akhirnya ditunda tanggal 17 besoknya. Itu pun sebenarnya masih belum ada apa-apa, belum siap apa-apa. Sebagai negara belum punya apa-apa. Tapi tetap harus deklarasi, biar aja lahir dulu enggak apa-apa. Nanti diopeni belakangan. Ya kalau bayi itu mungkin bayi sesar. Jadi urung siap-siap mau lahir, lahir aja dulu. Itu kan sesar. Jadi kalau bayi prematur itu kan harus agak lama di inkubator. Dan itu yang bikin era Soekarno kan gejolak demi gejolak. 17 Agustus. Kalau Belanda mengakuinya Indonesia itu tidak 17 Agustus, tapi Desember 49. Setelah ya
Jadi baru tahun 2005 kemarin Belanda baru ngakui bahwa Indonesia itu 17 Agustus. Sebelum itu dia tidak mau ngakui kalau Indonesia merdekanya 17 Agustus. Karena setelah dideklarasi merdeka kan Belanda masih balik lagi. Karena enak. Belanda itu kan negara miskin kecil. Itu bisa menjajah Indonesia semakmur ini, seluas ini. Betapa jasa kita pada orang Belanda. Oke, pahala kita besar. Oke, terus. Jadi yang pertama merdeka dulu. Yang kedua dari kalimatnya Soekarno itu, kemerdekaan itu jembatan emas. Berarti merdeka itu cuma alat. Merdeka itu bukan tujuan. Dia alat paling dasar. Bedakan itu. Sama kayak kalian yang suka kebebasan tiap hari teriak-teriak kebebasan. Iya, tidak keliru. Cuma ingatlah kebebasanmu itu alat. Gunakan untuk tujuan-tujuan yang baik. Jangan selesai di kebebasan. Ya kan? Kayak dulu waktu kita menurunkan Soeharto bareng-bareng, Soeharto turun tahun 98 terus bingung lah ini mau ngapain. Ya sesuai undang-undang ya ngangkat wakil presiden, dilantik MPR. MPR sudah terlanjur dibubarkan. Itu kan bingung sendiri. Nah itu karena memang target. Ya reformasi itu alat. Reformasi itu kan upaya memformat ulang. Format ulang itu alatnya. Setelah itu mau ngapain harus jelas. Jangan berhenti di alat. Filsafat itu alat. Filsafat jangan jadikan tujuan. Kalau dijadikan tujuan bisa blunder. Kamu nggak gerak-gerak, bisa jumut. Jadikan dia alat untuk biar hidupmu lebih bagus, biar kamu lebih dekat sama Allah, biar dan seterusnya. Ada goya. Bahkan agama juga alat. Agama itu alat, bukan tujuan. Tujuannya kan tetap Allah. Maka praktek kita beragama harus bikin kita semakin dekat sama Allah. Kalau agama kita hayati, kita laksanakan secara salah, apalagi kan ada agama yang malah bikin kita semakin jauh sama Allah. Nah itu berarti alatnya keliru. Sama dengan kemerdekaan ini. Jadi teriak-teriak merdeka, merdeka itu ya itu alatnya. Baru merdeka terus ngopo? Itu harus ditanyakan. Saya mau bebas pak, ya wis bebas. Terus mau ngapain? Sudah bebas. Tidak tahu pak mau ngapain. Kan sering gitu. Jadi tafsir kata-katanya Bung Karno adalah kemerdekaan itu jembatan emas. Berarti dia cuma alat. Kalimatnya Bung Karno selanjutnya, kemerdekaan itu satu jalan menuju dunia sama rata, sama rasa. Satunya lagi menuju ke dunia sama ratap, sama tangis. Jadi sejak dulu Bung Karno sudah meramalkan kemerdekaan ini kalau nggak dikelola dengan hati-hati bisa mengakibatkan baik, bisa juga mengakibatkan jelek. Bisa membawa kesejahteraan, keadilan bersama, sama rata, sama rasa. Tapi kalau nggak dikelola dengan bagus, hasilnya sama ratap, sama tangis. Nah, sekarang silahkan teman-teman refleksi, introspeksi. Hari ini kita berbangsa itu sama rata, sama rasa, apa sama ratap, sama tangis? Siapa yang lebih seneng sekarang? Pemerintah apa rakyat? Siapa yang lebih seneng sekarang? PNS apa wirausahawan? Siapa yang lebih seneng sekarang? Dosen apa mahasiswa? Silahkan kamu cek
di Indonesia ini hampir tidak ada satu profesi, satu bidang kehidupan pun yang isinya orang yang tidak mengeluh. Hampir semua orang mengeluh. PNS mengeluh, pedagang mengeluh, petani mengeluh. Jokowi aja yang presiden bolak-balik mengeluh, menteri mengeluh. Karena syukur sama sekali, semua orang mengeluh di sini. Itu ramalannya Soekarno. Kalau nggak hati-hati kita nangis bareng-bareng. Gegeran sak kancane dhewe, padha lorone terus nangis bareng. Hari ini tuh yang banyak kita lihat di TV-TV. Yang kita caci maki tiap hari itu ya saudara-saudara kita sendiri. Yang kita marah-marahi, yang kita benci, itu saudara-saudara kita sendiri. Nanti ada filosofinya Bung Karno dari ayahnya yang luar biasa tentang ini. Katanya Soekarno, coba ya perhatikan, kemerdekaan yang dari penjajahan melahirkan penjajahan yang baru. Contohnya apa? Revolusi Perancis. Revolusi Perancis itu sukses meruntuhkan feodalisme, masyarakat bangsawan, raja-raja dipenggal kepalanya pakai gelotin. Tapi setelah itu yang menguasai siapa? Kelompok borjuis, priayi yang punya modal. Dan itu nanti melahirkan kapitalisme yang diprihatinkan oleh Karl Marx dan kawan-kawan. Dari penjajahan oleh kelompok feodal menuju penjajahan oleh kelompok borjuis. Podo wae. Kalau di buku PMP zaman saya SD, lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Dari dijajah Belanda, sekarang dijajah Jepang. Jadi hati-hati, kalau ngisinya salah, ya orang kecil akan susah terus. Oke, jadi itu makna kemerdekaan itu adalah jembatan emas. Lawannya merdeka apa? Terjajah. Terjajah itu berarti ya definisinya lawannya tadi. Tidak mandiri, tidak punya kekuatan, tidak menguasai kekayaan meskipun miliknya sendiri. Jadi tidak bisa memutuskan nasibnya sendiri. Kalau pakai kalimatnya Bung Karno, sebagian atau semua syarat-syarat hidup, baik ekonomi, sosial, politik, diperuntukkan untuk kepentingan yang bukan kepentingannya. Bahkan berlawanan dengan kepentingannya. Waktu Belanda menjajah, kita kerja menghasilkan sesuatu dibawa pulang oleh Belanda. Waktu Jepang jajah juga begitu. Kita tidak menguasai diri kita sendiri. Hasil kerja kita dinikmati orang lain. Kita nggak dapat apa-apa. Itu yang kalau dalam bahasa Karl Marx, kita teralienasi. Manusia itu bahagia kalau ekspresi dirinya bisa dinikmati sendiri. Kalau produknya diakui sebagai produknya dan dia menikmati hasilnya. Tapi kalau enggak, ya berarti kamu masih terjajah. Jadi kamu menghasilkan sesuatu yang menikmati orang lain dan kamu nggak dapat apa-apa. Yang kedua, terjajah itu tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Mau ngapain aja kalian nggak bisa memutuskan. Berarti kalian terjajah. Kuliah mau di fakultas mana? Kamu dipengaruhi A, dipengaruhi B. Berarti kamu terjajah. Hari ini saya bilang tadi, opini, pendapat, komentar di kiri kananmu berseliweran. Rasanya semuanya benar. Oh, itu bikin kamu terpojok kan. Terpaksa kadang harus milih salah satu pendapat. Kabeh benar. Kenapa semua benar? Karena kadang-kadang orang tidak bisa membedakan mana rasional, mana rasionalisasi. Mungkin minggu lalu saya ngomong itu. Itu kan kayak ceritanya siapa? Mullah Nasruddin sama anaknya
bawa keledai. Perjalanan tahap pertama, anaknya yang naik keledai. Terus ada orang komentar, itu anak nggak tahu diri, anak durhaka. Bapaknya suruh jalan kok, anaknya naik keledai. Kebalik, anak itu harus berbakti pada orang tua. Akhirnya Nasruddin, oh iya nak, anak itu harus berbakti, kamu di bawah, bapak yang di atas. Jalan lagi, ada orang komentar lagi, itu bapak gimana sih, anaknya disuruh jalan capek-capek, bapaknya malah enak-enakan. Bapak itu kan yang harus tanggung jawab sama anak. Oh iya ya. Turun lagi. Tadi anaknya salah, bapaknya salah. Adalah keledainya nggak usah dinaikin, dituntun aja. Ada lagi orang komentar, ini dua orang kok bodoh banget bawa keledai kok nggak dinaikin. Bawa keledai itu ya dinaikin. Bingung lagi Nasruddin. Gitu ya, dinaiki sendiri, nggak dinaiki berdua aja. Kalau gitu dinaikilah berdua. Orang komentar lagi, wah ndak punya peri kebinatangan itu. Keledai kayak gitu dinaiki berdua. Wah, sumpek lagi. Akhirnya jengkel-jengkel, udahlah keledainya aja yang kita pikul bareng. Dipikulah keledai itu bareng. Loh, itu sindiran luar biasa bagi kehidupan kita hari ini. Banyak hal yang seolah-olah rasional semua, dan kamu harus milih. Kamu tidak mikir kebutuhanmu apa, yang kamu perlukan itu apa. Kamu hanya dengar orang di sekelilingmu ngomong apa. Kamu misalnya pakai jeans, pakai jaket karena kamu nggak tahan AC, terus komentar, kok pakai jaket tuh, nggak keren. Kalau kamu ingin keren ya pakai kaos, pakai. Terus kamu pakai kaos, padahal kamu nggak kuat AC, akhirnya masuk angin. Kenapa? Kamu dengerin orang-orang sekitarmu. Kamu nggak bisa membaca dirimu sendiri, akhirnya dibacakan orang. Seolah-olah rasional, tapi tidak selalu relevan sama dirimu. Berarti kamu masih terjajah. Ya kan? Berseliweran perspektif hari ini. Semuanya seolah-olah benar. Tapi yang ngerti mana yang pas dan tidak untuk dirimu sendiri, untuk hidupmu sendiri, ya kamu sendiri. Oke. Upacara bendera itu bisa baik, bisa buruk. Kamu bisa nyari 1001 dalil ngomong baiknya, juga bisa nyari ratusan dalil ngomong jeleknya upacara. Kamu bisa ngomong upacara itu cuma seremonial, formalitas, tidak penting. Yang penting jiwanya. Nah, bisa aja kan orang ngomong gitu. Oh, kamu bisa nyari temanmu yang pacaran dan bilang bahwa pacaran lebih baik daripada kuliah. Temanmu yang satu bilang pacaran itu ganggu kuliah. Kalau kamu tanya masing-masing, dia bisa mengeluarkan dalilnya sendiri-sendiri dan rasional semua. Yang pacaran sambil kuliah bilang, loh, dengan pacaran kita ini hidupnya bergairah terus, semangat. Apalagi pacarnya sak kelas, sak kampus, rajin ke kampus akhirnya. Loh kan, iso wae nggak dalil. Yang tidak punya enggak, pacaran itu ganggu kuliah, mau belajar nggak harus apel, nggak harus nyebut. Dua-duanya rasional, tapi mana yang pas untuk hidupmu, kamu sendiri yang tahu. Kalau kamu terus diombang-ambingkan ke kiri dan ke kanan, berarti kamu masih terjajah, tidak menguasai dirimu sendiri. Oke. Ya kalau orang terjajah, itu berarti dia tidak bisa memutuskan nasibnya sendiri. Itu ciri-ciri orang yang tidak kenal dirinya sendiri. Kenapa kamu gampang terpengaruh? Karena kamu nggak ngerti kebutuhanmu itu apa. Maka tadi yang paling pertama kuncinya introspeksilah. Kamu itu tipe orang yang kayak gimana, butuhnya apa, ngertinya apa. Saya itu kalau pakai yang formal-formal, Pak, tidak bisa, Pak. Kalau saya pakai jas itu sumpah luar biasa. Apalagi pakai jubah, pakai serban. Aduh, kalau gitu saya biasa aja, Pak. Pakai sarung, pakai itu. Itu kenal dirinya sendiri. Oke. Terus, nah, ini terus Soekarno wanti-wanti.
tolong lindungilah orang-orang kecil. Kemarin ini marhainisme. Kaum marhain, orang-orang kecil, jangan sampai nanti hanya kena getahnya, sementara kelompok borjuis yang makan nangkanya. Ini sebenarnya bagian dari yang saya omongkan bulan-bulan lalu tentang marhainisme. Jadi ini ciri pikiran sosialis. Jadi keberpihakan pada orang-orang yang lemah. Kita harus bela. Orang borjuis itu kan orang yang sudah kuat. Biarkan saja mereka nggak dikancani pun mereka sudah bisa hidup dengan nyaman tentram. Yang harus kita jejeri terus adalah mereka yang marhain, orang-orang kecil. Ilmunya terbatas, pengetahuannya terbatas, modalnya terbatas, apa-apanya terbatas. Temanilah, kalau bahasanya Al-Quran, kelompok mustad'afun, orang-orang yang lemah. Dan itu juga diwanti-wantikan oleh Soekarno. Kelompok marhain. Marhain itu kan buruh tani, kayak di marhain yang lalu. Dia kerja keras mati-matian, tidak ikut menikmati hasil panennya, wong dia cuma buruh. Oke, jadi keberpihakan pada mustad'afun, karena ini kuncinya. Jumlah paling besar bangsa Indonesia itu kelompok marhain ini. Yang elit-elit itu kan paling 10%, 20%-nya. Yang orang biasa itu bisa 70-80%-nya. Kadang-kadang yang kecil ini yang nyari enaknya terus. Mentang-mentang dia kuasa bikin aturan, dibikinlah aturan yang mengenakkan dia terus. Ini yang harus dikawal, katanya Soekarno. Jangan sampai yang marhain hanya kena getahnya, dan yang borjuis makan nangkanya. BBM harganya turun, yang marhain tetap nggak bisa beli bensin. Wong ya turunnya paling berapa ribu. Tapi pengusaha besar, meskipun turun cuma 1.000, 2.000, dia untungnya luar biasa. Nah itu borjuis sama marhain. Banyak cerita yang bagi kita kecil, tapi bagi mereka besar. Kebijakan seolah-olah menguntungkan yang kecil, tapi sebenarnya yang kecil itu hanya getahnya. Maka hati-hati, katanya Soekarno. Karena begitu ini terjadi, nanti di bagian lain di bawah bendera Rasulullah dia ngomong, orang yang terinjak itu, orang yang terjajah itu, lambat laun pasti sadar dan akan memberontak. Jangankan manusia, katanya Soekarno, cacing aja kalau diinjak keluget-keluget. Jadi ini marhain. Makanya dalam banyak ayat dalam Al-Quran kita disuruh berpihak pada mustad'afun, orang-orang yang lemah, orang-orang yang terjajah, tertindas, terpinggirkan. Ya cerita paling gampang kan Nabi Musa. Nabi Musa itu oleh Allah disuruh ngawal Bani Israel yang saat itu tertindas. Meskipun Bani Israel itu nakalnya luar biasa, kalau disuruh diperintah mesti ngeyel, disuruh ngapa-ngapain nawar. Bolak-balik dikhianati Nabi Musa sampai bikin Tuhan-Tuhanan dari sapi. Tapi Allah tetap nyuruh ngawal Bani Israel ini. Kenapa? Karena mereka saat itu sedang tertindas. Jadi bukan urusan ngeyelnya yang dibiayai, tapi orang-orang lemahnya, mustad'afun. Oke. Saya tidak tahu di sini yang termasuk mustad'afun berapa. Yo, kita sesama mustad'afun. Oke, tidak ada yang borjuis tuh, ada yang anaknya pejabat di sini. Pejabat tingkat RW. Oke, terus ini masih panjang ya. Saat itu, ini hasil analisisnya Soekarno, ada 1, 2, 3,
4, 5 tantangan besar yang dihadapi Indonesia yang baru lahir dan lahir secara sesar tadi. Problem besarnya apa? Yang pertama pendidikan. Zaman Belanda, pendidikan itu ada bagian dari politik etis, tapi tujuannya untuk kepentingannya Belanda. Ya memang kita terjajah. Jadi Belanda itu mendidik, bikin sekolahan untuk melahirkan pegawai-pegawai yang melayani kebutuhan Belanda. Apakah itu dokter, apakah itu pegawai administrasi, apakah itu sekolah-sekolah sekolah-sekolah itu kan dulu menghasilkan, yaitu nanti yang jadi cikal bakal melahirkan kelas-kelas priai. Jadi melahirkan orang-orang yang punya kemampuan yang dibutuhkan oleh Belanda. Dan mentalitas ini sebenarnya sampai hari ini masih ada. Jadi kalau bahasa sekarang, Belanda bikin sekolahan untuk menghasilkan pegawai negeri. Jadi kalau hari ini ada di antara teman-teman yang cita-citanya ingin jadi pegawai negeri, itu sebenarnya mental zaman Belanda. Itu mental zaman jajahan. Sekolah untuk jadi pegawai negeri. Dan itu memang oleh Belanda diarahkan ke situ karena Belanda butuh tenaga ahli yang bisa dibayar murah. Karena nggak mungkin dia mendatangkan ahli dari daerahnya sendiri. Wong Belanda itu kecil. Ya nasibnya Indonesia yang jajah kok Belanda. Agak lebih untung Mesir. Mesir itu dijajah Inggris. Itu yang kedua, ahli dan spesialis. Napoleon itu masuk Mesir sambil membawa ratusan ilmuwan. Jadi sekaligus mancing gairah para intelek Mesir saat itu untuk tertarik dengan sains, melahirkan banyak ahli. Ya termasuk yang terkenal kan Muhammad Abduh dan kawan-kawan. Itu pancingannya Napoleon di Inggris, tapi sambil jajah, tapi juga mikir kemakmuran daerah jajahannya. Rata-rata jajahannya Inggris masih lumayan. Malaysia itu diduduki Inggris, ya sekarang Inggrisnya lebih lumayan daripada orang Indonesia. Indonesia dijajah Belanda yang iso ngomong Londo ya Londo 17-an itu. Bahasa Indonesia dipindeng-pindeng gitu. Jadi tidak ada. Jadi problem besarnya pendidikannya masih sangat ketinggalan, ahli dan spesialisnya sangat sedikit. Ini problem besar di Indonesia saat itu. Yang ketiga, sistem transportasi Indonesia itu luas, pecah-pecah. Sistem transportasinya nggak bagus, apalagi dalam situasi perang. Itu tantangan ketiga bagi bayi yang namanya Indonesia saat itu. Tantangan yang keempat, keragamannya. Jadi keragaman itu kekuatan sekaligus kelemahan kita. Kalau bisa bersatu, kita kuat luar biasa. Tapi begitu tidak, kita sangat cepat akan jatuh. Jadi di Indonesia ini kan kerajaan-kerajaan, suku-suku, aliran-aliran macam-macam. Maka di awal-awal zaman Bung Karno kan bolak-balik ada pemberontakan-pemberontakan yang harus ditumpas. Karena Soekarno sangat mengagungkan persatuan. Gejala ingin memisahkan diri sekecil apapun mesti langsung ditumpas, meskipun harus perang sama saudara-saudaranya sendiri. Kartosuwiryo dan kawan-kawan, Safruddin dan kawan-kawan. Pada akhirnya jadi semacam musuh. Karena Soekarno memimpikan negara yang benar-benar bersatu. Oke, jadi padahal Kartosuwiryo itu saudara seperguruan zaman di Surabaya sama Cokro. Kalau ngeledek Kartosuwiryo, di ceritanya itu, kamu itu Kartosuwiryo itu kan kurus. Sudah kurus, jelek, ngeyelan lagi. Itu ceritanya begitu, karena Kartosuwiryo memang kurus. Termasuk sama Semaun.
Jadi 3 orang ini gurunya sama, produknya beda. Yang satu jadi nasionalis, satu jadi komunis, satu jadi Islamis. Pengen bikin negara Islam, satu pengen bikin negara komunis, satu pengen bikin negara nasional. Ya, dan itu manusiawi sekali. Ya, yang ngaji di sini sekian puluh orang, ya mungkin macam-macam nanti akhirnya. Mungkin ada yang jadi kiai, ada yang jadi guru, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi ibu rumah tangga, ada yang ya. Tapi saya tidak berani tanya cita-cita kalau sudah sebesar ini kan. Kalau di kelas biasanya, ayo kalau anak SD kan cita-citamu apa itu kan. Ini anak SD jawabnya banter-banter mesti. Pilot, dokter kan mesti gitu. Kalau sudah besar gini tidak mungkin bisa jawab. Iya. Kalau kamu tak tanya, cita-citamu apa? Kan kamu nggak mungkin dokter, ya enggak apa, kuliah usuluddin jadi dokter. Jalurnya dari mana Pak? Kan gitu. Oke, jadi kesatuan dan persatuan. Dan yang terakhir, kalau hari ini negara terbelakang itu kan enak, pinjem ada deh. Tapi zaman itu Indonesia itu negara baru lahir. Ya mesti nggak punya modal apa-apa, nggak punya devisa. Jadi tidak gampang-gampang negara lain ngasih pinjaman. Jadi itu tantangan sangat berat bagi bayi yang namanya Indonesia. Ya bersyukur ada seorang Soekarno. Jadi memang zaman itu akan melahirkan tokohnya sendiri yang sesuai dengan zaman itu. Oke. Ya, ini Pancasila kalau di bahasa Inggris kan itu kelihatan keren. Kalau kalian baca Indonesianya kan jenuh, kadang moco ya ngono-ngono kuwi. Tapi pilar negara kita itu sebenarnya luar biasa. Ada belief, ada humanity, ada nasionalisme, ada demokrasi, dan ada social justice. Dan ini sebenarnya hampir di semua negara mirip-mirip. Enggak cuma kita. Jadi kalau kita potong di beliefnya, humanity-nya, nasionalismenya, demokrasinya, social justice-nya, ini tidak hanya kepribadian bangsa Indonesia. Tapi sebenarnya seluruh orang di dunia hari ini, puncak logikanya ada di sini. Orang susah untuk mengkritik keagamaan sekarang. Keberagamaan itu dianggap fitrah di level dunia manapun. Yang kedua, kemanusiaan. Tidak ada lagi orang yang berani anti kemanusiaan. Yang ketiga, cinta tanah air. Ini juga susah dibantah. Yang keempat, demokrasi. Diakui atau tidak, demokrasi hari ini dianggap sistem yang paling baik di antara sistem yang jelek. Ibu ya, sistem yang paling baik di antara sistem yang jelek. Jadi sistem politik itu kuabe sebenarnya lemah, punya kelemahan. Dan yang kelemahannya lebih mendingan itu demokrasi. Hari ini yang ngerti ilmu politik pasti akan ngerti. Ya kapan-kapan kita ngomong di mana falsafahnya demokrasi. Jadi hari ini itu. Yang kelima apalagi? Keadilan sosial. Cultural and social equality. Jadi masyarakat yang sama rasa. Kalau seneng ya seneng kabeh, kalau nangis ya nangis semua. Tidak sendiri-sendiri. Itu pilar kehidupan kita. Jadi seorang Indonesia itu dia harus religius, dia harus manusiawi, dia harus cinta tanah air, dia harus demokratis dan keadilan sosial. Di level apapun, kamu punya lembaga apapun, punya visi apapun, selama masih Indonesia, kamu harus mancang 5 karakter ini. Jadilah seorang yang beriman, religius, jadilah seorang yang manusiawi, humanis, cintailah tanah airmu, hiduplah secara demokratis, dan jangan egois, sebarkanlah keadilan sosial. Jangan membeda-bedakan. Nah, itu 5 prinsip
Ini lahir dari bacaan-bacaannya Soekarno, kajian-kajiannya Soekarno. Ya, untuk jadi seorang Soekarno ya tidak mungkin instan. Jadi ya prosesnya panjang, belajarnya lama, bacaannya juga macam-macam. Nggak kayak kalian kan biasanya mahasiswa tak tonton hari ini nek di kamar kosnya itu punya wadai buku siji kuwi sini buku telu ora diwaca-waca. Iya, paling ada bukunya kalau pas pinjem di perpus, kalau pas sama dosennya dikasih tugas bikin makalah. Selain itu ya kok sampai lulus itu masih belum penuh. Saya tidak tahu kalian hari ini sebulan beri berapa buku. Harusnya sudah mulai agresif, karena masa depanmu nanti tergantung hari ini kamu gimana. Kalau dicek seumuran kamu, Soekarno sudah ngapain? Umur 20 Soekarno sudah menggembarkan orang dengan pidatonya. Pidato pertama di Surabaya. Ada ceritanya sama Cindy Adam itu dia. Umur 20 paling muda, dia sendiri dialog sama dirinya. Jadi deg-degan juga mau tampil pertama itu. Katanya Soekarno, dia tanya dirinya sendiri, ingin jadi pemimpin, kamu itu seorang pemimpin apa pengikut? Dijawab sendiri, pemimpin. Oke, pemimpin, tampil. Dan tampillah dia pertama kali umur 20 dan menggembarkan orang zaman itu. Nah, itu Soekarno. Tapi sebelum berani tampil mesti dia modalnya sudah banyak, sudah penuh. Sehingga begitu tampil juga isinya mantep. Oke, jadi itu Soekarno. Nah, sekarang kayak tadi introspeksi, kamu tanya dirimu sendiri, kamu itu trendsetter apa follower? Pemimpin apa pengikut? Oke, mungkin ya susah. Mungkin kamu jawabnya pengikut. Pengikut yang diikuti bagus itu ya apik. Cuma sekarang pengikut yang kamu ikuti idol-idol yang tidak jelas itu, kamu itu cuma menghabiskan pulsa. Jadi idolamu kan itu sekarang penyanyi lah, artis lah. Dan cita-cita paling tinggi adalah selfie bersama idola. Hari ini kan itu anak-anak mudanya. Oke, ya bisa dibayangkan Indonesia ke depan. Makanya setiap kali ada audisi apa itu mesti ngantri. JEC itu bisa penuh. Baik yang bisa nyanyi maupun nggak bisa nyanyi, pokoknya adu nasib semua ingin jadi idola. Itu Indonesia hari ini. Diajari kayak gini mesti nggak nyambung anak-anak yang sukanya idola-idola nyanyi, idola komedi, idola apalagi hari ini kan banyak yang gitu-gitu. Oke, jadi kalau digadukkan sama Soekarno ya jauh. Entah kapan kita bisa lahir lagi seorang Soekarno. Jadi malam ini semoga ini bukan mengenang Soekarno ya, karena kalau kenangan itu biasanya sudah masa lalu yang tidak mungkin hidup lagi. Jadi malam ini bukan mengenang Soekarno, tapi menghidupkan lagi jiwanya Soekarno. Oke, ini yang saya bilang tadi, ada filosofi bagus dari Soekarno. Jadi ini ada di bukunya Wawancara dengan Cindy Adam itu. Jadi suatu hari Soekarno yang kecil ini, sebelum itu tak ceritain, bapaknya Soekarno itu Islam. Cuma Islamnya bukan Islam fanatik. Bapaknya Soekarno, Sukemi, itu anggota Teosofi. Jadi Teosofi itu sebuah mode spiritual. Nanti yang nggak suka aliran Teosofi menganggapnya ini aliran mistiknya Yahudi. Banyak tokoh-tokoh pergerakan awal masuk Teosofi ini, termasuk Muhammad Yamin, kemudian dan beberapa yang saya lupa. Jadi Teosofi ini sebuah aliran spiritual, lahirnya di Amerika, nanti kemudian pindah pusatnya ke India di Madras. Mungkin ada yang pernah dengar nama Ani Besant. Nah,
gagasannya mirip gagasan sufi atau gagasan-gagasan filsafat perennial. Dia tidak terlalu care dengan formalisme agama. Dia lebih suka spiritualitasnya. Maka nanti orang-orang teosofi ini gagasan-gagasannya sangat dekat dengan sufisme. Jadi mistiknya agama-agama. Jadi agama-agama itu diambil bagian-bagian batinnya. Ya biasanya isinya secara umum 3. Jadi dialektika antara manusia, alam semesta, dan Tuhan. 3-tiganya ini sebenarnya sama. Dalam diri manusia ada Tuhan, manusia itu bagian dari Tuhan. Dalam diri manusia ada alam, manusia adalah mikrokosmos dan alam adalah makrokosmos. Dan alam semesta adalah pengejawatan Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan, alam, manusia itu satu. Gagasan pertama. Kemudian agama-agama itu bedakanlah aspek eksoteris sama esoteris, simbolnya sama maknanya, batinnya sama lahirnya. Sholat ke gereja itu lahirnya, esoteris itu batinnya. Tuhan itu esensinya satu, tapi manusia menyebutnya dengan banyak nama sesuai latar belakang budayanya masing-masing. Itu ajaran kedua. Ajaran ketiga, jalannya manusia adalah jalan untuk bersatu bersama Tuhan, untuk menuju Tuhan, ilaihi roji'un. Nanti kalau di sufi ya jadilah hulul wahdatul wujud dan ittihad. Itu basis ajarannya teosofi dengan segala variasinya. Meskipun agak sering dikritik oleh beberapa kalangan Muslim zaman itu karena dianggap menodai Islam. Karena Islam itu kan cenderung kuat di syariahnya, di fikihnya. Sementara yang teosofi itu bau sofistiknya agak kuat. Nah, bapaknya Soekarno itu alirannya teosofi ini. Oke, sehingga Soekarno itu meskipun bapaknya Islam, ibunya Hindu, dia ajaran-ajaran Islamnya lebih banyak interaksi dengan sesama pejuang pergerakan, tidak dari bapaknya. Nah, ini ada cerita. Satu ketika Soekarno ini naik pohon, yang karena dia naik pohon nanti ada sarang burung yang jatuh. Itu wawancaranya sama Cindy Adam. Ayahnya marah. I thought you to love animals, he thundered. I shocked with fright. Yes, father, you did. Kan kamu sudah tak ajarin untuk mencintai binatang, kata bapaknya. Oh iya pak, sudah diajarin. You will please be as good as to explain the meaning of the phrase Tatuam Asi. Tatuam Asi. Coba kamu jelaskan makna dari kata-kata ini, Tatuam Asi. Tatuam Asi itu he is I and I am he. You are I and I am you. Aku adalah kamu. Aku adalah dia, dia adalah aku adalah kamu, kamu adalah aku. Ini filosofi dari agama Hindu. And were you not thought this has a special significance? Dan bukankah kamu sudah tahu kalau ini punya makna khusus? Yes, Father, it means God is in all of us. Kalau dalam Islam kemudian kan, kenapa aku adalah kamu, aku adalah dia, sama saja. Karena kita semua adalah manifestasi dari Tuhan. Tatuam Asi. Siapapun yang ada di sekelilingmu, nanti ini kan melandasi gagasannya Soekarno tentang kesetaraan, persatuan, kesatuan. Orang manapun dia, alirannya apapun, yang pikirannya cocok atau tidak denganmu, itu sama dengan kamu. Karena kamu adalah aku, dia adalah kamu. Kita semua sama, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Tatuam Asi. Sayangi semuanya karena dia adalah dirimu sendiri. Oke,
Di filsafat nanti yang kayak gini bisa terinspirasi dari pikirannya Descartes. Saya ada terjemahan, mungkin nanti kalau MG Express mau, yang judulnya In Search of Myself. Ini ngomong ini. Jadi Tatuam Asi itu dalam sejarah sering dianggap proposisi yang terlarang. Banyak orang disiksa, dihukum mati gara-gara ini. Apalagi oleh kelompok agamawan. Oke, jadi ini basis filosofinya Soekarno. Maka Soekarno itu meskipun jelas dia tahu bagaimana PKI menculik jenderal-jenderal, membunuh jenderal, dia tidak akan berani keras pada PKI. Kenapa? Semua dianggap anaknya, semua dianggap saudaranya. Tidak mungkin keras harus dilawan dengan keras. Kalau pembantaian dibalas dengan pembantaian, tidak akan ada habisnya. Pembunuhan dibalas pembunuhan, tidak akan ada habisnya. Karena kita saudara, kalau kamu disakiti, yang sakit aku. Karena kita ini satu. Kalau kamu sengsara, sebenarnya yang sesara juga aku. Kalau dalam bahasa Islam kan kita ini kayak satu tubuh. Kal bunyan yasuddu ba'du ba'dun, seperti bangunan yang saling menguatkan. Kalau di Hindu tadi Tatuam Asi. Oke, kapan-kapan kita ngomong itu. Jauh, kalau ada waktu nanti kita bedah. Karena yang saya terjemah itu modelnya novel. Nanti cuma agak bulet dikit. Ya, antitesisnya buku itu. Nek buku itu kan ngomongnya ngawur-ngawuran. Cuma yang terjemahan ini agak serius. Oke, sekarang kita lihat visinya Soekarno tentang Islam. Jadi Soekarno ini dalam sejarahnya menurut saya seorang reformis dalam hubungannya sama Islam. Jadi dia pernah nulis di Panji Masyarakat yang judulnya Memudahkan Pemikiran Islam. Kemudian dikritik oleh Nasir, Soekarno itu bukan memudahkan pemikiran Islam, tapi memudahkan pemikiran Islam. Gampang no. Dikritik lagi oleh teman dan guru Islamnya Hasan. Soekarno itu bukan memudahkan pemikiran Islam, tapi membudakkan pemikiran Islam. Jadi ajaran Islam dipakai untuk kepentingannya. Jadi saat itu ada cerita Soekarno itu punya salah seorang anaknya, ada anjing nyelonong masuk rumah, terus menjilati ember yang di rumah. Terus anaknya bilang, "Papa, ini ada embernya dijilati anjing nih." "Ya sudah, kamu bersihin pakai sabun antiseptik, kamu bilas berapa kali nanti kan sudah." Terus anaknya protes, "Loh, kan ada hadisnya, katanya Nabi kalau dijilat anjing itu harus di air 7 kali, salah satunya pakai debu." Jawabannya Soekarno, "Ya zaman Nabi Muhammad belum ada antiseptik, belum ada sabun. Kalau sekarang sudah ada antiseptik, ada sabun, ya sudah pakai itu aja cukup. Allah lebih tahu." Dan yang kayak gini diceritain Soekarno di Memudahkan Pemikiran Islam. Bikin kontroversi pasti kan. Jangankan dulu, sekarang aja kamu nggak diserbu FPI, selamat kamu. Cara mikir ini, ya kan? Ya, kamu baca itu. Ini tak potong dari artikelnya. Judulnya aja provokatif. Masyarakat onta dan masyarakat kapal udara. Kita itu masyarakat hari ini sudah ndak onta lagi, kapal udara. Kalau mindset kita masih onta, ya kita naik haji, naik onta, pening. Kita itu sekarang sudah masyarakat kapal udara. Baca ya kalimatnya agak provokatif. Kita tidak ingat bahwa masyarakat itu adalah barang yang tidak diam, tidak tetap, tidak mati, tetapi hidup, mengalir, berubah senantiasa, maju, dinamis, berevolusi.
Kita tidak ingat bahwa Nabi SAW sendiri telah menjadikan urusan dunia, menyerahkan kepada kita sendiri perihal urusan dunia, membenarkan segala urusan dunia yang baik dan tidak nyata, haram atau makruh. Kita royal sekali dengan perkataan kafir. Kita gemar sekali mencap segala barang yang baru dengan cap kafir. Pengetahuan barat, kafir. Radio dan kedokteran, kafir. Sendok dan garpu dan kursi, kafir. Tulisan Latin, kafir. Yang bergaul dengan bangsa yang bukan bangsa Islam pun kafir. Padahal apa? Apa yang kita namakan Islam? Bukan roh Islam yang berkobar-kobar, bukan amal Islam yang mengagumkan, tapi dupa dan karma dan jubah dan celak mata. Siapa yang mukanya angker, siapa yang tangannya bau kemenyan, siapa yang matanya dicelak dan jubahnya panjang dan menggenggam tasbih yang selalu berputar, dialah yang kita namakan Islam. Astagfirullah. Inikah Islam? Inikah agama Allah? Ini gak enak kalimatnya. Yang mengkafirkan pengetahuan dan kecerdasan, mengkafirkan radio dan listrik, mengkafirkan kemodernan dan ke-up-to-date-an, yang mau tinggal mesum saja, tinggal kuno saja, tinggal terbelakang saja, tinggal naik onta dan makan sonder sendok saja, seperti di zaman nabi-nabi. Islam is progress. Islam itu kemajuan. Sebenarnya panjang. Carilah di internet tulisannya Soekarno ini. Masyarakat onta dan masyarakat kapal udara. Ya mesti aja tulisan ini jadi kontroversi. Tidak masalah. Tapi kelihatan seperti apa visi keislamannya Soekarno. Satu ketika Soekarno itu menghadiri muktamar rapat Muhammadiyah yang dipecah, ditabiri. Jadi yang cowok di sana, yang cewek di sana dikasih tabir. Pulang Soekarno. Nggak seru. Katanya Soekarno, tabir itu simbol perbudakan perempuan. Nah, nggak enak misalnya ngaji kayak gini ditutupi kan. Wah, nggak seru, nggak bisa ngelirik-lirikan. Jadi Soekarno pulang beneran zaman itu. Dan ada istilah yang dulu waktu dimarahin saya singgung, Islam Sontoloyo katanya Soekarno. Itu ada cerita kiai yang menghamili santriwatinya, tapi dia menang karena punya dalil di pengadilan. Maka dia lahirlah istilah Sontoloyo. Itu sebenarnya istilah untuk orang yang menggembalakan bebek awalnya. Menggembala bebek itu kan orangnya ngangkat tangan satu aja bebeknya ikut semua. Jadi Islam Sontoloyo itu mirip-mirip kita yang kayak bebek. Jadi begitu bilang Allahu Akbar kamu sudah ikut aja, tidak pernah mikir sendiri. Nah itu bahasanya Soekarno tidak enak. Islam Sontoloyo. Meskipun nanti Sontoloyo ini berubah makna. Jadi masyarakat onta dan masyarakat kapal udara. Kita ini masyarakat kapal udara. Oke, itu tentang agama. Ini potongan lagi dari di bawah bendera revolusi. Wise in judgment, original in thought, resolute in action. Bijaksana dalam menimbang, orisinil dalam pikiran, tegas dan tangkas dalam tindakan. Itulah kombinasi yang dapat mengatasi pergolakan dalam pertumbuhan nasional. Karena itulah maka saya menganjurkan adanya jiwa yang tangkas dan dinamis, jiwa yang tidak takut kepada perubahan, jiwa yang berani mengadakan perubahan kalau perlu, jiwa yang berani think and rethink, jiwa yang berani shape and reshape, berani make and remake, jiwa yang berani terjun ke dalam lautan bergelora untuk menyelam, mencari mutiara. Insya Allah kalian bisa menangkap gagasannya
jadilah orang yang pinter. Karena yang pinter, dia akan bijaksana dalam menimbang. Jangan jadi follower, orisinillah dalam pikiran. Kalau sudah, maka kalian tegas dan tangkaslah dalam tindakan. Jadi visinya bagus, proses berpikirnya orisinal, prakteknya tegas, tangkas. Itu kunci Indonesia besok bisa sukses. Kalau enggak, yo hanya gegeran demi gegeran yang terjadi. Oke, ini yang sering dikutip orang. Kita bangsa besar. Kita bukan bangsa tempe. Kita tidak akan mengemis. Kita tidak akan minta-minta. Apalagi jika bantuan-bantuan itu diembel-embeli dengan syarat ini, syarat itu. Lebih baik makan gaplek tetapi merdeka daripada makan bistik tapi budak. Ya lebih baik lagi makan bistik tapi merdeka. Ya nek kalau bisa, tapi kalau enggak ya berarti apa? Merdekanya duluan. Maju tapi dijajah enggak enak. Tetap lebih enak merdeka. Milih mana? Punya pasangan cakep tapi bukan pilihanmu sendiri, sama jelek tapi pilihanmu sendiri. Oke, yo nanti pikiran di kamar. Oke ya, jadi yang penting kita ini bangsa besar loh ya. Mentalmu jangan kerdil, jangan minder. Kadang-kadang kita ketemu bule aja kan minder. Bule iso ngomong Inggris itu aja kan kita rada merinting-merinting gimana gitu. Biasa aja. Ya, kadang-kadang biasanya diskusi kalau apa itu pokoknya wah. Kadang-kadang yang diomongkan bule-bule itu ya podo wae sama yang kita omongkan. Menurut saya beberapa ilmuwan Indonesia, intelektual Indonesia jauh lebih canggih cara mikirnya. Hanya saja pakai bahasa Indonesia. Jadi menurut kita levelnya masih belum internasional. Kalau sudah bahasa Inggris baru internasional. Kadang-kadang begitu. Padahal kita bangsa besar loh. Kita bukan bangsa tempe. Jangan mau minder. Jangan merasa kecil. Apalagi mengemis-ngemis. Entah itu ngemis duit, ngemis funding, ngemis proyek. Enggak, jangan sampai minta-minta. Kalau mereka butuh kita, ayo. Tapi kalau kita yang minta-minta, sebaiknya jangan. Jangan khawatir, kita tetap bisa makan meskipun mereka tidak ngasih bantuan. Meskipun makannya cuma gaplek, tidak masalah. Oke, itu maunya Soekarno. Jadi Soekarno mimpi kita itu kayak gini loh. Cuma banyak dari kita yang lupa. Oke, katanya Soekarno, kami akan menggoncangkan langit, menggempakkan darat, dan menggelorakan samudra, agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2,5 sen sehari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli. Bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita. Ini kelemahan besar kita hari ini. Kita tidak kuat menderita untuk cita-cita. Semua orang pingin enak sekarang. Semua orang pingin nyaman sekarang. Nggak ada yang mau puasa. Semuanya pingin buka langsung sekarang. Jarang ada yang, apalagi yang muda, yang tua-tua aja jarang yang mau tirakatan sekarang. Tirakatan itu ya memang sengaja membuat dirinya kayak orang sengsara, kayak lo ya. Jadi yang lain foya-foya makan enak, kita tidak perlu forsir di urusan makan. Yang lain tidur nyenyak, kita bangun, tafakur, sholat, itu namanya tirakatan. Jarang orang kayak gini. Itu tirakat religius. Ada lagi tirakat yang lain
mungkin banjaan proyek, kita tidak usah dulu deh. Yang lain sama-sama nuntut naik gaji, kita sudahlah, nanti gaji belakangan, produktivitas dulu. Itu sama juga tirakatan. Kalau semua orang ingin enak sekarang, ya susahnya besok. Mungkin anak cucu kita yang sengsara. Beberapa puluh tahun yang akan datang, mungkin tidak lama lagi sumber daya listrik habis. Air juga sekarang mulai terancam. Apalagi BBM. Kita paling sampai berapa puluh tahun lagi kalau nggak ada yang alternatif, kita akan sengsara. Tapi kamu kan nggak mau susah sekarang. Listrik mati 2 jam aja kan kamu pontang-panting dunia setengah kiamat. Harus ada listrik, harus ada air, harus ada BBM. Kadang-kadang tidak penting nyala semua. Ya kan, laptop bisa 24 jam, apalagi HP, apalagi TV, apalagi nyala kabeh. Kamu pingin enak dong, tidak mau puasa sama sekali. Padahal orang yang buka itu hanya yang puasa. Kalau nggak puasa ya nggak dapat buka. Sama-sama makannya, tapi nikmatnya beda. Maka katanya Soekarno, belilah cita-cita dengan rela menderita. Kalau enggak ya enggak. Yo akan seperti ini saja. Maka presidennya harus mau puasa, DPR-nya harus mau puasa, menterinya harus mau puasa, mahasiswanya juga harus mau puasa. Mempuasai cita-citanya. Oke, kamu terjemahkan sendiri puasamu. Kamu cari sendiri, kamu harus puasa seperti apa. Melekan nulis, melekan baca, itu puasa juga. Yang lain menghambur-hamburkan uang untuk beli HP terbaru, kamu simpen untuk beli buku, itu juga puasa. Ya kan? Leyawan ngono lho, poso kamu sudah tak bilangin. Saya tidak tahu ada nggak di sini yang kemarin inden Samsung Note 7 itu. Samsung hanya memproduksi 200.000 unit untuk pre-order. Di Indonesia ditawarkan 200.000, 2 hari langsung habis. Padahal satunya sekitar 10 juta. Jadi 200.000 kali 10 juta sekitar 2 triliun. Rong dino orang Indonesia bisa ngumpulin 2 triliun. Tak amnesti itu saulan setengah cuma dapat 1,5 triliun. Jokowi sampai berbusa-busa ngomong sak timnya turun, ndak ono sing gerak. Tapi Samsung nawari Galaxy Note 7 itu langsung habis 200. Bayangkan uang 2 triliun ya. Kita pening mikir pendanaan ABCD, 2 triliun gratis masuk rekeningnya Samsung hanya dalam waktu 2 hari. Bukankah luar biasa orang Indonesia? Tidak ada yang mau puasa. Dan saya yakin 100% 200.000 yang dipesen itu yang mesen sudah pegang HP semua. Nggak ada kok orang nggak punya HP terus pesen itu. Mesti sudah pegang HP semua. Oke, itulah Indonesia. Saya punya kenalan profesor di Singapura itu. Sebulan dia bisa dapat hampir 50 juta. Tapi HP ini HP jadul yang besarnya sak boto itu zaman. Jadi kalau nelfon suaranya kayak ringtone-mu tadi itu, Nokia lawas itu. Itu profesor, gajinya puluhan juta, tapi dia puasa. Tidak harus HP bagus, tidak penting. HP tidak prioritas. Jadi bikinlah prioritas-prioritas. Oke, ini kita mendirikan negara Indonesia yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua. Bukan Kristen, buat Indonesia. Bukan golongan Islam, buat Indonesia. Bukan Hadi Kusumo, buat Indonesia. Bukan Van Eck, buat Indonesia. Bukan Niti Semito yang kaya, buat Indonesia. Tapi Indonesia buat Indonesia. Semua buat semua. Jadi one for all for one. Kayak Three Musketeers itu.
Ini maunya Soekarno, ojo egois dong. Jangan cuma mikir kelompoknya dong. Jangan cuma mikir kepentinganmu dong, aliranmu dong. Mikir semua untuk Indonesia. Mikir bareng-bareng. Kalau bahasanya Rousseau, Indonesia ini kan kontrak hidup sosial kita. Kalau Indonesia loyo, ya hidup sosial kita loyo, ya nggak mungkin kita bisa maju. Masa depan anak cucu kita dipertaruhkan. Kalau semua orang egois, memilih kebenarannya sendiri dan menang-menangan, ya yang terjadi mesti saling kalah mengalahkan sesama saudara. Tidak Kristen, tidak Islam, tidak siapa saja. Yang mayoritas nggak usah gaya, karena saya mayoritas harus menang. Yang minoritas nggak usah cengeng, karena saya minoritas harus dibela. Indonesia untuk Indonesia. Mikirnya harus bareng-bareng. Jangan egois. Ini untuk yang muda-muda juga. Ini panjang sih. Kepada pemuda, terutama sekali yang berkata, terutama sekali saya berkata, engkau hidup dalam zaman segenap bangsa kita mencari hidup. Engkau menyaksikan perkosaan-perkosaan di satu pihak dan penderitaan-penderitaan karena perkosaan di pihak lain. Engkau berjalan di antara rentetan kebuasan-kebuasan dan genangan-genangan air mata dan darah akibat kebuasan itu. Engkau melihat pembunuhan-pembunuhan, pencurian-pencurian, perampokan-perampokan tiap hari terjadi di muka pintu rumahmu sendiri. Ada orang-orang berkata, itu semua ialah untuk terlaksananya satu ide. Tapi semua itu bukan sekedar soal ide. Semua itu mengenai soal tinggi atau rendahnya nilai manusia, mengenai soal baik atau jahat. Dan engkau pemuda, engkau di hadapan soal baik atau jahat itu, dapatkah tinggal diam saja? Siapa tinggal diam di hadapan semua hal-hal semacam itu, sebenarnya telah mendegradir dirinya sendiri secara moral. Jadi ini Soekarno nyindir kita semua. Ini ditulis puluhan tahun lalu, tapi menurut saya masih relevan. Hari ini kita banyak menyaksikan kekacauan, kebuasan, keliaran-keliaran yang kadang-kadang atas nama ide tertentu, gagasan tertentu, ideologi tertentu, pikiran tertentu yang merasa benar. Sehingga kita nggak berani ngeritik. Katanya Soekarno, enggak, ini nggak ada urusan sama ide, nggak ada urusan sama ideologi. Ini urusan baik buruk, kebenaran dan kejahatan. Jangan diam saja. Yo geraklah. Yo kayak agama itu kan. Kalau kuat pakai tangan, nggak kuat pakai mulut, nggak kuat pakai hati. Jangan diam saja. Bergeraklah sesuai kekuatanmu, sejangkau kekuasaanmu. Karena begitu kamu diam saja tidak peduli, berarti moralitasmu dipertanyakan. Yang bisa nulis, proteslah dengan nulis. Yang bisa ngomong, proteslah dengan ngomong. Yang punya power, gugatlah dengan powermu. Paling tidak, ingkari dengan hatimu. Jangan percaya dengan rasionalisasi. Mengatasnamakan ideologi lah, mengatasnamakan. ISIS itu yang sadis kayak gitu, dia punya dalil. Tapi secanggih apapun dalil, orang tidak bisa dibohongi bahwa itu kebuasan, bahwa itu anti kemanusiaan. Kita tidak boleh diam saja. Nah, Soekarno mengingatkan itu. Kenapa yang diingatkan pemuda? Karena yang tua-tua susah mesti diingatkan. Wong tua ini biasanya wis tadi, jadi mengubahnya susah. Jadi maka wanti-wantinya selalu pada anak muda. Ini
Kalimatnya bagus. Nasib kita ada di dalam genggaman kita sendiri. Dengan lebih teguh kita harus percaya akan kepandaian dan tenaga kita sendiri. Dengan menolak tiap-tiap politik oportunisme dan politik posibilisme. Yakni tiap-tiap politik yang menghitung-hitung. Ini tidak bisa dan itu tidak bisa. Maka kita bersama Mahatma Gandhi berkata, siapa mau mencari mutiara, haruslah berani selam ke dalam laut yang sedalam-dalamnya. Siapa yang dengan kecil hati berdiri di pinggir saja dan takut akan terjun ke dalam air, ia tak akan dapat sesuatu apa. Jadi, jangan menyerah pada nasib. Nasibmu di tanganmu. Kalau ingin dapat mutiara, terjunlah ke tengah samudra. Jangan terlalu banyak pertimbangan yang tidak perlu. Jangan oportunis, tidak punya prinsip. Tegaskan cita-citamu dan terjunlah. Itu maunya Soekarno. Politik oportunisme dan politik posibilisme itu hari ini masih hidup. Politikus-politikus kita kalau tidak oportunis itu posibilis. Oportunis itu nyari selamat. Angin ke utara dia ke utara, angin ke selatan dia ke selatan. Politik posibilis itu peragu. Kesuwen mikir, akhirnya nggak memutus-mutuskan. Mau gini, nanti dampaknya gini. Mau itu, kalau itu dampaknya itu. Kalau akhirnya nggak ngapa-ngapain, diskusi terus. Ya masalah tidak selesai. Jadi ada yang oportunis, ada yang posibilis. Katanya Soekarno, ya wes kalau nggak mau gerak, cuma berdiri ragu-ragu di pinggir pantai, ya nggak dapat apa-apa. Kalau ingin dapat mutiara, terjunlah ke tengah samudra. Itu maunya Soekarno. Dan nanti hasilnya, rumusannya ini. Trisaktinya Soekarno kan yang kita omong di Marxisme kemarin. Jadi mimpinya adalah Indonesia itu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Hari ini tiga-tiganya terancam. Kalian sendiri silahkan menganalisis terancamnya di mana. Oke, alhamdulillah sudah jam 10. Selesai tirakatan kita. Ngomong tentang Soekarno. Jadi Indonesia itu dulu dilahirkan dengan semangat ini. Antara lain. Maka ya yang berkesempatan mendengarkan lagi visinya Soekarno, diizinkan oleh Allah ketemu lagi dengan pikiran-pikirannya Soekarno, mungkin ada amanat untuk mari kita hidupkan lagi. Malah yudroku kulluhu la yudroku kulluhu. Yang tidak bisa digulkan semuanya, ya jangan ditinggal semua. Sampean mampunya sampai berapa persen dari visi-visi yang bagus dari Soekarno tadi. Bisa 10% ya 10%. Bisa 20% ya 20%. Jangan pesimis. Wah kalau kayak Soekarno itu sekarang tidak jalan pak, tidak laku pak. Ya wassalam, nanti berarti kehidupan berbangsa bernegara kita akan bubar, tidak karu-karuan. Tidak ada landasannya, tidak ada pijakannya. Oke, alhamdulillah itulah kemerdekaan gaya Soekarno. Yo, ada sih kelemahan-kelemahannya, cerita-cerita yang jelek dalam tanda petik tentang Soekarno. Cuma jangan ketipu oleh cerita-cerita jelek. Kadang-kadang ada banyak hikmah dari seseorang, dari satu aliran, dari satu buku, dari satu ideologi, dan kita tidak mendapatkan hikmah itu karena kita tinggal semuanya. Soekarno itu semua dijelajahi. Ahmadiyah pun dijelajahi. Katanya Soekarno, saya tidak setuju kalau Mirza Ghulam Ahmad itu nabi. Mujaddid pun saya nggak setuju. Tapi saya suka dengan tulisan-tulisannya Mirza Ghulam Ahmad. Saya dapat beberapa manfaat dari tulisannya. Oh itu kan
orang luar biasa. Kalau kita kan begitu Ahmadiyah haram, A sampai Z-nya Ahmadiyah dibuang. Padahal mungkin ada satu dua teori, satu dua konsep, satu dua hikmah dari karya-karya orang Ahmadiyah yang mungkin bermanfaat. Dan itu yang dilakukan oleh Soekarno. Oke, semangat-semangat dan visi-visi serta jiwa semacam ini menurut saya perlu dihidupkan lagi. Oke, alhamdulillah jam 10. Minggu depan kita ke Timur Tengah. Tentang kebebasan. Kita ke masa lalu ya. Kita ke Islam klasik. Kita ketemu Abu Hasan al-Asy'ari yang terkenal dengan kasabnya. Kita lihat filsafat kebebasan model apa yang ditawarkan oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Dan nanti akhir Agustus, minggu terakhir, kita ke dunia tasawuf. Kita ketemu seperti apa kebebasan versi Ibnu Arabi. Setelah itu ganti tema, biar nggak bosan. Bebas terus. Oke, saya kira itu. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab, wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.